Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asikin dari kelas Kesmas A. Nah, di video ini saya akan menjelaskan hasil review dari jurnal yang saya dapat, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jurnal yang pertama itu jurnal nasional dengan judul Tingkat Pendapatan, Metode Pengasuhan, Riwayat Penyakit Infeksi, dan Risiko Kejadian Stunting pada Balita di Kota Samarinda. Adapun penulisnya yaitu Tanti Asrianti, Nurul Afia, Dwi Mulyana, dan Rizva dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Latar belakang, stunting dapat mempengaruhi perkembangan anak dari tahap awal konsepsi sampai tahun ketiga atau keempat kehidupan, sehingga keadaan gizi ibu dan anak merupakan penentu dalam pertumbuhan berdasarkan WHO. Dan di Indonesia termasuk dalam 17 negara yang memiliki 3 masalah gizi dengan proporsi kejadian stunting sebanyak 37,2% dan wasting sebanyak 12,1% dan overweight sebanyak 11,9%. Pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan melakukan pemantauan status gizi dan diperoleh hasil bahwa 29% rumah tangga memiliki balita yang mengalami stunting, dan proporsi balita stunting di Kalimantan Timur yakni 26,7%, di mana 18,3% tergolong pendek dan 8,4% sangat pendek. Stunting merupakan masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya ketersediaan pangan masyarakat, ekonomi sosial, serta pola pemberian makanan yang tidak tepat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui risiko kejadian stunting pada balita berdasarkan tingkat pendapatan keluarga, metode pengasuhan balita, dan riwayat yang mengalami penyakit infeksi pada balita. Metode yang digunakan yaitu dengan desain retrospektif atau case control study pada waktu bulan Mei sampai dengan Oktober tahun 2018 yang bertempat di wilayah kerja Puskesmas Juanda dengan populasi balita yang mengalami stunting, sedangkan kontrolnya adalah balita yang tidak mengalami stunting dengan sampel sebanyak 99 balita yang terdiri atas 33 kasus dan 66 kontrol. Adapun hasil yang diperoleh yaitu berdasarkan tabel pertama di mana responden mayoritas dengan suku Buton sebanyak 53,5% dan Jawa 26,3%. Mayoritas responden tidak bekerja atau merupakan ibu rumah tangga. Adapun pendidikan terakhir responden masih dengan tingkat pendidikan rendah yakni SMP atau sederajat sebanyak 29,3% dan SD atau sederajat sekitar 22,2%. Bahkan ada yang tidak tamat SD dan tidak sekolah dengan masing-masing 3%. Rata-rata pendapatan responden dalam sebulan ditunjukkan pada diagram pertama, di mana pendapatan responden per bulan lebih banyak berkisar sekitar Rp750.000 sampai dengan Rp2.500.000 per bulannya, atau sekitar 61%. Adapun risiko kejadian stunting berdasarkan tingkat pendapatan keluarga dengan metode pengasuhan balita serta riwayat infeksi pada balita yang ditunjukkan pada tabel 2, yang dimana pada tabel 2 ini menunjukkan tingkat pendapatan keluarga menengah ke bawah memiliki peluang risiko mengalami stunting pada balita 4 kali dibandingkan dengan keluarga dengan pendapatan menengah ke atas. Pada penelitian ini, metode pengasuhan dan riwayat mengalami penyakit infeksi dalam waktu 6 bulan terakhir yang tidak memperoleh hasil yang signifikan secara statistik. Pembahasan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat pendapatan keluarga menengah ke bawah memiliki resiko 4 kali lebih besar untuk memiliki balita stunting daripada keluarga dengan pendapatan menengah ke atas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ilahi tahun 2017 yang memperoleh hasil bahwa pendapatan keluarga yang rendah berhubungan dengan kejadian stunting pada balita usia 25 sampai dengan 59 bulan. Pada hasil penelitian ini, metode pengasuhan tidak signifikan secara statistik yang memberikan pengaruh pada kejadian stunting. Hal ini terjadi karena mayoritas responden merupakan ibu rumah tangga yang memiliki aktivitas lebih banyak di rumah sehingga lebih banyak yang tidak menitipkan anaknya.
Namun demikian, perlu juga menjadi pertimbangan untuk meneliti pola pengasuhan lainnya seperti pola pemberian makan, riwayat pemberian ASI, serta upaya pencarian pengobatan ketika anak sakit, yang sebagaimana pada hasil penelitian Bualia et al. Yang menunjukkan bahwa balita yang tidak mendapatkan ASI lebih beresiko untuk mengalami stunting dibandingkan dengan balita yang mendapatkan ASI. Rendahnya akses pelayanan kesehatan juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kejadian stunting. Status pemberian ASI juga dapat berhubungan dengan kejadian penyakit infeksi pada anak. Hasil penelitian ini menunjukkan riwayat yang mengalami penyakit infeksi pada anak tidak signifikan secara statistik, yang memberikan pengaruh pada kejadian stunting pada balita. Hal ini dimungkinkan karena riwayat penyakit infeksi yang diteliti hanya dalam 6 bulan terakhir, sedangkan tidak menutup kemungkinan ada balita yang mengalami penyakit infeksi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi. Kesimpulannya adalah, tingkat pendapatan keluarga merupakan faktor risiko kejadian stunting dan memberikan risiko 4 kali lebih besar pada keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah dibandingkan dengan keluarga dengan pendapatan menengah ke atas. Metode pengasuhan pada balita serta riwayat mengalami penyakit infeksi pada balita dalam waktu 6 bulan terakhir bukan merupakan faktor risiko kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Juanda, Samarinda. Selanjutnya yaitu, saya akan menjelaskan hasil review dari jurnal internasional yang saya dapat. Judul dari jurnal internasional yang saya dapat yaitu faktor prenatal terkait dengan risiko stunting, bukti analisis multilevel dari Nganjuk, Jawa Timur, dengan penulis Dewi Indriani, Yuliana Lantiretno Dewi, Bisma Murti, dan Isna Qadrijati, dari program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas 11 Maret, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Adapun latar belakang dari hasil penelitian ini yaitu sekitar 65% kematian balita yang disebabkan oleh beberapa bentuk malnutrisi dan malnutrisi yang merupakan sepertiga dari beban penyakit anak dan ibu. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki prevalensi tinggi stunting dari 88 negara di Indonesia, dan Indonesia menempati urutan kelima besar kasus stunting. Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa di Indonesia prevalensi kejadian stunting meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2013 dari 35,6% menjadi 37,2%. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu provinsi di Jawa Timur yang memiliki prevalensi stunting lebih dari 20%. Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan prevalensi stunting dari tahun 2016 hingga 2017 dari 22,7% menjadi 25,9%, berdasarkan data Dinas Kesehatan Nganjuk. Faktor prenatal memiliki peran penting dalam kejadian stunting. Faktor biologis menjadi pondasi yang kuat dalam tumbuh kembang anak. Stunting lebih sering terjadi pada tingkat individu pada pria dibandingkan pada wanita. Tingkat keluarga dan masyarakat seperti pendidikan ibu, pekerjaan, pendapatan keluarga, dan pelayanan kesehatan dasar mempengaruhi kejadian stunting. Adapun tujuan dari penelitian ini itu untuk menjelaskan pengaruh faktor prenatal yang mempengaruhi kejadian stunting di Kabupaten Nganjuk. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan desain case control. Tempat dan waktu dilakukan di 25 posyandu di Kecamatan Tanjung Anom, Ngetos, Rejoso, dan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dari tanggal 3 Juni hingga 7 Juli 2018. Populasi dan sampel yaitu sebanyak 225 anak balita dipilih secara fixed disease sampling, terdiri dari 75 anak kerdil dan 150 anak normal. Variabel yaitu variabel terikat dengan stunting, dan variabel bebas adalah tinggi badan ibu, panjang lahir, ukuran keluarga, dan posyandu. Adapun hasil yang diperoleh yaitu berdasarkan analisis univariat. Pada tabel pertama menunjukkan bahwa sebagian besar anak stunting lahir dengan panjang lahir kurang dari 48 cm atau sekitar 84%, dengan tinggi badan ibu lebih dari 150 cm atau 82,67% dan ukuran keluarga lebih dari 4.
Yang kedua yaitu berdasarkan analisis bivariat. Hasil analisis bivariat yang dipengaruhi panjang lahir, tinggi badan ibu, dan ukuran keluarga terhadap stunting ditunjukkan pada tabel nomor 2 yang menunjukkan bahwa risiko stunting pada balita meningkat dengan panjang lahir OR sama dengan 16,03 atau 95% dengan CI sekitar 7,80 menjadi 32,95 dengan P kurang dari 0,001. Tinggi badan ibu sekitar OR sama dengan 11,13 atau 95% dengan CI 5,57 sampai 22,24 dengan P kurang dari 0,001. Dan ukuran keluarga yaitu OR sama dengan 10,78 atau 95% dengan CI 5,64 sampai 20,61 dengan P kurang dari 0,001. Kemudian yang ketiga, berdasarkan analisis bertingkat. Hasil regresi logistik bertingkat ditunjukkan pada tabel ketiga, di mana tabel ketiga menunjukkan bahwa ada hubungan antara tinggi badan ibu dengan stunting. Tinggi badan ibu kurang dari 150 cm dengan meningkat resiko stunting pada balita dengan B sama dengan 2,59 dengan CI sama dengan 95% atau minus 0,75 yang menjadi 4,42 dengan P sama dengan 0,006. Ada hubungan antara panjang lahir dan pengerdilan. Panjang badan lahir kurang dari 48 cm meningkatkan resiko stunting dengan B sama dengan 4,17, CI sama dengan CI 95% sama dengan 2,19 sampai 6,15 dengan P kurang dari 0,001. Ada hubungan antara ukuran keluarga dengan stunting. Ukuran keluarga 5 meningkatkan risiko stunting dengan B 2,31, 95% CI sama dengan 0,34 sampai 4,29. Posyandu memiliki pengaruh kontekstual yang kuat terhadap stunting dengan ICC sama dengan 63,3%. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara tinggi badan ibu dengan stunting dan signifikan secara statistik. Tinggi badan ibu berhubungan dengan tinggi badan anak karena faktor internal seperti genetik yang berkontribusi besar terhadap faktor internal lainnya seperti suku, keluarga, dan jenis kelamin. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara panjang badan lahir dengan stunting dan signifikan secara statistik. Penelitian ini sejalan dengan Reiger dan Tromlerova yang menyatakan bahwa tinggi badan anak dipengaruhi oleh panjang lahir yang akan selalu bertambah seiring dengan bertambahnya usia anak. Hasil sebuah studi oleh Amalia DKK pada tahun 2016 menyatakan bahwa panjang badan lahir merupakan salah satu penentu pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak dengan panjang lahir pendek memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk mengalami stunting. Kemudian, hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan antara ukuran keluarga dengan stunting dan signifikan secara statistik. Habyarimana DKK pada tahun 2016 dilaporkan bahwa determinan malnutrisi atau stunting pada balita di Rwanda dipengaruhi oleh urutan kelahiran. Temuan ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari keluarga besar memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami stunting. Hasil analisis bertingkat menunjukkan nilai ICC dengan 63,39. Indikator ini menunjukkan bahwa posyandu memiliki kuat efek kontekstual pada stunting. Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko stunting meningkat dengan tinggi badan ibu kurang dari 150 cm, panjang lahir kurang dari 48 cm, dan ukuran keluarga besar. Posyandu memiliki pengaruh kontekstual yang cukup besar terhadap stunting. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil review dari jurnal yang saya baca. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.